Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam peserta, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok kita di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Hazrizal Ashasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Siti Khadijah. Sebelumnya, baiklah kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya kelihatan lebih sehat dari biasanya. Alhamdulillah. Dekat bulan puasa. Iya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur kepada Buya dan keluarga, serta Amin, ya seluruh Allah. anggota Al-Hasani, sehingga beliau dapat membimbing kita dan seluruh anggota Al-Hasani bisa mengurai Al-Quran dengan mudah. Amin, Insya amin, Allah. ya Allah. Tidak abdol kalau kita hanya menyapa Buya, kita juga menyapa pendamping beliau yaitu Ibu Siti Khadijah. Assalamualaikum Ibu Siti Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosalin. Sehat ya Bu, kelihatannya sudah siap dan semangat untuk menguraikan ayat pagi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua sehingga Ibu juga bisa mengurai ayat Quran surat Al-Maidah ayat 7 ini dengan tenang, penuh semangat dan insya Allah muntas. Kami dari grup MC juga mensupport yang tampil dengan memakai jilbab yang sama yaitu jilbab putih. Untuk itu kepada Buya Hazrizal Haji Hasani dan Ibu Siti Khadijah dipersilahkan. Sekarang Bu Rosalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Pertama, Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah juga menjauhi larang-larang. Dan pada pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah berikan nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini hanya kepada orang-orang tertentu ya Allah berikan. Tidak pada semua orang. Orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita terpilih untuk mencintai Al-Quran. Semoga kita dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan hamd dan syukur. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarga beliau, dan sampai kepada orang-orang yang mengikutinya, dan kita nanti sampai akhir zaman. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun kita sebagai dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga kita juga ingin mohon pada Allah bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, yaitu mencintai Al-Quran. Senang bersama Al-Quran.
Mungkin Al-Quran yang kita pelajari ini belum tentu sepenuhnya kita pahami. Tapi karena cinta kita kepada Al-Quran, dan Allah anggap kita paham Al-Quran semua. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Bu Mimi Nasution. Assalamualaikum Bu Mimi Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di mana Ibu posisi sekarang, Bu? Sekarang ada di Bekasi, Buya, di Jati Asih. Oh, Jati Asih. Ibu kapan masuk Al-Hasani? Di akhir Mei, Buya. Yang ngajak siapa dulu? Yang ngajak kakak saya, Buya. Siapa namanya? Nur Aisyah Nasution. Oh, kakak kandung itu? Kakak sepupu ya. Oh, semarga ya? Sepupu, Buya. Masih Oh, ada hubungan darah, Buya. bukan hanya Nasution aja, sama sepupu ya? Iya, Buya. Ibu sekarang kegiatan sehari-hari apa, Bu Mimi? Kenapa ya? Kegiatan sehari-hari sekarang apa? Kegiatan sehari-hari sekarang karena pensiunan di kantor saya itu banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi saya itu dapat beranikan diri mengajari mereka baca Al-Quran mulai dari Iqra 1 sampai baca Oh, Al-Quran, Buya. kantor apa itu? Saya di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang kita bahas Al-Maidah ayat. Iya, Buya. Insya Allah. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 7 ya. Ayat 7, Buya. Udah siap ya? Insya Allah, Buya. Oh, berapa lama latihannya ini? Lumayan, Buya. Di kelas ada 3 kali revisi, terus ada lagi dengan pembimbing yang lain, Buya. Alhamdulillah. Sekarang udah siap ya? Insya Allah, Buya. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Mimi Nasution. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin wal umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka iman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai nikmat lainnya. Dan atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu dan berkumpul pada kajian ba'da subuh di Zoom Al-Hasani di pagi hari yang sejuk ini. Dalam rangka belajar dan menguraikan ayat suci Al-Quran, ayat 7 Al-Surat Al-Maidah dengan metode gramatikal Al-Hasani, serta sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang saya hormati dan saya banggakan, Buya Ustadz Rizal Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
dan selalu diberikan kesehatan agar bisa membimbing kita dalam mengurai ayat-ayat suci Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Buya sebagai penemu, penyusun, sekaligus pembina dan pengajar metode gramatikal Al-Hasani yang penuh semangat dan penuh kesabaran yang membimbing kita semua. Slogan beliau, tiada henti menggapai naungan ilahi, membuat kita tetap semangat dalam belajar. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing di kelas KMP 23, terutama Ustazah Jurmiati yang terkenal dengan panggilan Uni Jurmiati, Ustazah Nur Erwani, dan juga Ustazah Khadijah Sunaria yang kita panggil Mbak Khadijah. Dan juga Bapak Joko, pembimbing gramatikal Al-Quran, dan juga pembimbing tahsin yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andi yang telah menyiapkan PPT saya dalam uraian ayat 7 surat Al-Maidah ini, serta sahabat-sahabat saya di kelas KMP 23 yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Wabil khusus Ibu Rida yang hampir 2 bulan membantu saya dengan sepenuh hati selama Uma atau ibu saya sakit sampai ibu saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Rida. Serta seluruh peserta Zoom kajian Ba'da subuh yang berbahagia, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengurai, saya terlebih dahulu menyapa Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah baik-baik, Bu Imin Setian. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 7 sebelum menjelaskan penggalan dan uraiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha 'alimun bizatis sudur. Surat Al-Maidah ayat 7 terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 17. Bagian kedua, penggalan 18 sampai 20. Bagian ketiga, penggalan 21 sampai 25. Akan saya mulai penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adalah penggalan pertama. Uzkuru penggalan kedua. Nikmatallahi penggalan ketiga. Alai penggalan keempat. Hum penggalan kelima. Wa penggalan keenam. Mitsaqahu penggalan ketujuh. Allazi penggalan ke-8, wasaqa penggalan ke-9, kum penggalan ke-10, bi penggalan ke-11, hi penggalan 12, iz penggalan 13, qultum penggalan 14, sami'na penggalan 15, wa penggalan 16, ata'na penggalan 17. Wattaqwa penggalan 18, ittaqu penggalan 19,
Allah, penggalan 20. Inna, penggalan 21. Allah, penggalan 22. Alimun, penggalan 23. Bisa bi, penggalan 24. Zatis sudur, penggalan 25. Akan saya lanjutkan dengan uraian Quran surat Al-Maidah ayat 7 bagian pertama, itu terdiri dari penggalan 1 sampai 5. Wa, dia berupa huruf bermakna, artinya dan. Uzkuru, bentuknya KKP. Cirinya, huruf pertama akar kata sukun dan waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. Akar katanya zakaro. KKP terdiri dari, berasal dari KKSAD. Tazkuruna. Itu kita harus membuang semua ciri KKSAD. Ta di awal dibuang, diganti dengan alif penolong. Alif penolong harus dikasih harkat karena za adalah sukun. Itu melihat harokat dari huruf kedua akar kata. Jadi dia domma, ul. Di belakang ada na. Itu juga harus dibuang. Jadi diganti dengan alif. Jadi uzkuru. Polanya fa'ala. Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus ayat halaman 134. Kalian ingatlah. Penggalan ketiga, nikmatullahi. Dia bentuknya kata benda majemuk. Jadi kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf akhirnya kasrah. Nikmatullah terdiri dari nikmata dan Allahi. Nikmata itu adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda adalah tamar butoh. Ciri objeknya adalah patah. Aslinya nikmatan. Dia bermajemuk dengan Allah jadi nikmata. Akar katanya naimu, nauma. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'latun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 459. Nikmat. Allahi artinya Allah. Jadi arti keseluruhan KBM nikmat Allah. Penggalan keempat alai. Itu adalah huruf bermakna. Artinya atas atau kepada. Penggalan kelima kum. Dia ini bentuknya kata ganti. Artinya kalian. Penggalan keenam adalah waw. Dia adalah huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ketujuh misaqahu. Ini bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda pertama diikuti kata ganti pemilik. Misaqahu terdiri dari misaqo dan hu. Misaqo bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek. Kata benda ada mi di awal. Terus objek itu cirinya adalah patah. Akar katanya wasiko. Ini berlaku kaidah sia. Kaidah 1 sia. Poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda itu ma, mi, mu. Maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mif'alun. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 491. Perjanjian. Hu adalah kata ganti pemilik. Artinya nya. Allazi
adalah penggalan ke-8. Dia termasuk kata penghubung tunggal. Artinya yang. Penggalan ke-9 wasako. Bentuknya KKL. Kata kerja lampau. Cirinya adalah fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya wasiko. Huruf pertama akar kata ada alif. Jadi polanya fa'ala. Arti terdapat dalam Mahmud Yunus 491. Dia telah mengikat perjanjian. Penggalan ke-10 kum. Dia berupa kata ganti. Artinya kalian. Penggalan ke-11 bi. Merupakan huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-12 adalah hi. Dia juga adalah kata ganti. Artinya nya. Bagian pertama ini adalah masih berlanjut ke panggalan 13 sampai 17. Panggalan 13 iz. Dia berupa huruf bermakna, artinya ketika. Panggalan ke-14 adalah kultum. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya tum di akhir. Bukunya antum. Akar katanya qawala. Ini adalah kaidah sia. Kaidah 1 sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf. Pola kul. Dhammah sukun. Maka tambahkan waw di tengah. Dan huruf tersebut berubah jadi alif. Jadi dia pola. Polanya fa'ala. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus 360. Adalah kalian telah berkata. Penggalan ke-15 samikna. Dia bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya na di akhir. Pelaku nahnu. Akar katanya sami'a. Polanya fa'ala. Arti dalam kamus Mahmud Yunus 179. Kami telah mendengar. Penggalan ke-16 wow. Wa. Dia berupa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 atokna. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Cirinya na di akhir. Pelakunya nahnu. Akar katanya to'a. Dia adalah to'a. Kata kaidah 1 sia. Poin kedua. Polanya fa'ala. Arti dapat Mahmud Yunus 242. Kami telah mematuhi. Kaidah 1 poin sia. Wazkuru nikmatallah. Jadi poin 1 sia dalam akar kata huruf wa dan ya. Di tengah akar kata berubah menjadi alif. Arti keseluruhan bagian pertama, penggalan 1 sampai 17. Dan kalian ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dan perjanjiannya. Yang dia telah mengikat perjanjian dengan kalian. Ketika kalian telah berkata, kami telah mendengar. Dan kami telah mematuhi. Bagian kedua, itu terdiri dari penggalan 18 sampai 20. Penggalan ke-18 wa berupa huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19 ittaqu, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya ada alif di awal dan juga waw sukun alif di akhir. Pelakunya antum. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sedang akan datang. Akar katanya wako. Polanya ifta'ala. Masukkan wako ke pola KKSAD. Menjadi tabta'ilu. Dia akan menjadi itaukiyuna. Wow. Sukun melebur kata ta menjadi tasdid. Yu menitipkan dhammahnya kepada qaf jadi ku. Ya menghilang membawa pergi kasroh.
Na dicoret ganti dengan alif. Jadilah dia ittaqu. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus 505. Artinya kalian bertakwalah. Allah artinya Allah. Arti dari bagian kedua, penggalan 18 sampai 20. Kalian bertakwalah kepada Allah. Bagian ketiga, penggalan 21 sampai 25. Penggalan 21, inna. Dia berupa huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Allahu adalah dia subjek. Aslinya Allah, karena ada inna Allahu. Karena ada inna yang mempatahkan kata setelahnya menjadi Allah. Dia adalah Allah. Penggalan kedua tiga, alimun. Bentuknya adalah KBSL. Jadi kata bendanya adalah dematen. Ciri SL-nya adalah ya sukun di antara huruf pertama dan kedua akar kata. Akar katanya alima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya dalam Mahmud Yunus 278. Yang maha mengetahui. Penggalan 24 bi. Dia berupa huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-25 zatis sudur. Berupa bentuknya adalah kata benda majemuk. Jadi kata benda majemuknya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya kasroh di akhir. Zati sudur terbagi dua menjadi zati dan as-suduri. Zati berupa KBS dan dua artinya adalah yang mempunyai dan as-suduri bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Cirinya ada kasroh di akhir kata. Akar katanya saudara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fu'lun. Jadi dia sudurun. Pola kata benda jamaknya adalah fu'ulun. Jadi sudurun. Arti terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 213. Dada, dada. Arti keseluruhan dari KBM yang mempunyai dada, dada. Arti keseluruhan dari bagian ketiga, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan yang mempunyai dada, dada. Arti keseluruhan dari Quran surat Al-Maidah ayat 7. Dan kalian ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dan perjanjiannya yang dia telah mengikat perjanjian dengan kalian. Ketika kalian telah berkata, kami telah mendengar dan kami telah mematuhi. Kalian bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan. Makasih semua Bapak Ibu. Kalau yang saya sampaikan adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya sampaikan adalah salah, itu datang dari diri saya sendiri. Terima kasih semua atas perhatian dan menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama suaranya lantang. Nah, itu yang penting dulu. Suaranya jelas dibaca. Alhamdulillah. Ya. Semangatnya tinggi. Namanya belajar ya. Jadi mumtaz Bu Mimi ya. Selamat ya. Makasih Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Ya Bu ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru, nah ini biasa ya. Dan ingatlah oleh kalian. Ni'matullahi, nikmat Allah. Nikmat Allah. Kita untuk mengingat nikmat Allah, nggak mampu kita. Karena nikmat Allah sangat banyak. Apapun yang ada di sekitar kita itu nikmat Allah semuanya. Nikmat Allah, pertama, udara yang kita hirup, kalau kita hitung saja, mungkin kalau kita bekerja dari lahir sampai meninggal,
andai saja Allah tagih itu pembayaran udara, maka nggak cukup kekayaan kita untuk membayar udara. Bapak lihat berapa tabung oksigen satu di rumah sakit ya, orang yang bernapas pakai tabung oksigen. Berapa? Seminggu habis 5 juta, 3 juta. Sebulan 10 juta. Setahun berapa juta. Dan selama hidup berapa. Jadi kalau kita bekerja untuk membayar udara nggak cukup. Belum lagi air. Air kita pakai tarif PAM. Nah, saya pernah hitung. Ada saja hujan setengah jam lebat itu kalau ditagih oleh Allah kita, itu bisa sampai 1 miliar. Nah, jadi kita nggak sanggup menghitung nikmat Allah. Jadi waskuru ni'matallahi, dan ingat oleh kalian nikmat Allah. Alaikum, kepada kalian. Ingat semua ya. Kita menjadi abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian, wa mitsaqahu, dan perjanjian dengan kita berjanji allazi wasaqa bi, dan telah berjanji kepada. Apa perjanjian kita dengan Allah? Alastu bikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan kalian? Kita menjawab bala syahid. Ya, kami telah menyaksikan. Kita berjanji untuk taat kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Ada di situ bilang apa? Kemudian ayat berikutnya, izkurtum, ketika kalian telah berkata, sami'na, kami telah mendengar. Wa ata'na, dan kami telah mematuhi. Beda dengan orang lain, kalau orang lain kan, sami'na wa asaina, kami telah mendengar, kami mendengarkan. Kalau kita enggak, sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami telah mematuhi. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Maksud bertakwa itu penuhi semua permintaan Allah, lakukan semua perintah-perintah, dan berhenti dengan larangannya, dan reda atas takdir. Wattaqullaha, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui. Apa itu? Bisa disuruh apa yang ada dalam dada kalian. Apa isi hati kita, Allah tahu. Jadi apapun yang tergores di hati kita, Allah tahu semuanya. Demikian uraian ayat surat Al-Maidah ayat 7. Kita mulai pengajian di hari pertama bulan puasa. Semoga apa yang kita sampaikan betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah ridai apa yang kita sampaikan dan bernilai ibadah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada yang salah, semata-mata datang dari kami, dan kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada moderator kami kembalikan. Silakan Ibu moderator Salina. Bu Rosalina. Sudah hadir Bu Rosalina? Sudah. Bukan mic-nya Bu Rosalina. Oke, silakan Bu Rosalina. Ya, demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Maidah ayat 7. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya Allah. Ya, saya akan mengucapkan